Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir kembali dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dengan kondisi global. Pemerintah sendiri sudah mulai mencermati kondisi global yang semakin tidak stabil. Apakah langsung berdampak begitu terhadap perekonomian Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah hingga kini terus mewaspadai situasi global yang semakin tidak menentu akibat perang yang bertambah luas dan pemulihan ekonomi yang tidak merata. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan situasi tersebut tidak bisa dianggap remeh mengingat tahun depan Indonesia akan memasuki tahun politik. Situasi global yang masih rawan gejolak di akhir tahun 2023 ini membuat kondisi perekonomian masih diliputi ketidakpastian. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi global diprediksi melambat, di mana IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3% dan menjadi 2,9% pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers hasil rapat KSSK menjelaskan situasi global saat ini sangat tidak ideal. Sebab tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino. Maka tidak heran Lembaga Keuangan Dunia memperkirakan dampak ketidakpastian ini akan merembet hingga tahun depan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mencapai 3% dan melambat pada tahun 2024 menjadi 2,9%. Ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2023 masih menunjukkan pertumbuhan kuat ditopang dengan konsumsi rumah tangga dan sektor jasa. Sri Mulyani menambahkan situasi global saat ini dihadapkan pada pelemahan dalam proses pemulihan ekonomi sehingga kondisi fiskal masih akan sangat menentukan di tahun 2024. Sebab gejolak global yang masih menekan hingga tahun politik 2024 akan mendorong eskalasi yang tetap harus diwaspadai. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan terkait dengan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi global. Kita akan cermati bagaimana pertumbuhan secara global, kemudian negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini data dari IMF World Economic Forum begitu ya di tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober. Kita akan cermati perkembangan ekonomi global begitu ya, dari IMF memprediksikan di tahun 2022 itu tumbuhnya 3,5%. Kemudian forecast di tahun 2023 turun menjadi 3%. Kemudian di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global kembali lagi mengalami pelemahan sekitar 2,9%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di dunia kita lihat juga penurunannya jauh lebih dalam. Dari 2,6%, kemudian di tahun ini proyeksinya sampai dengan akhir tahun 1,5% dan di tahun depan turun lagi menjadi 1,4%. Sementara ini menarik kalau kita cermati negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonominya relatif stabil ya. Di tahun lalu 4,1%, sementara proyeksi tahun ini 4% dan tahun depan juga masih 4% untuk pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Dan berikutnya langsung saja kita akan cermati dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini pergerakan secara tahunan. Baik, untuk year on year. Dari kuartal 1 2023 tercatat 5,05%. Kemudian di kuartal kedua tahun 2023 5,17%. Sementara di kuartal ketiga tahun 2023 secara tahunan 4,94% dan kuartal 4 kita lihat proyeksinya 5,01%. Sementara dari sisi Q2Q kita lihat ini dari kuartalan kita cermati. Di kuartal 1 2023 masih negatif 0,91%, kemudian di kuartal kedua tahun ini melonjak menjadi 3,86% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan di kuartal 3 tahun ini turun lagi menjadi 1,8%, sementara kuartal 4 2024 menjadi 2,8%.
Baik, berikutnya kita lihat dari sisi kinerja ekspor Indonesia. Ini data juga per Oktober 2023 dari BPS ya. Kita lihat di bulan Oktober 2023 kinerja ekspor Indonesia itu mencapai 22,15 miliar dolar Amerika. Kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di September 2023, kinerja ekspor Indonesia masih mengalami kenaikan begitu ya, naik sekitar 6,7%. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu atau secara year on year begitu Oktober 2022, ini penurunannya double digit, minus 10,43% menjadi 24,73 miliar dolar Amerika kalau kita bandingkan dengan Oktober 2023 ya, tahun ini yang dicatat 22,15 miliar dolar Amerika. Baik, itu dia data dari pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya. Bagaimana tadi sudah disampaikan secara global, kemudian negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang. Ya, untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini, waspadai situasi global yang makin tidak menentu. Kita sudah tersambung ini melalui line telepon bersama dengan Ibu Henry Saparini. Ini ya, kita akan mencoba melalui line Zoom ya bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan founder dari Core Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Bu Henry. Selamat pagi Mas Pras. Ya, Ibu, mohon maaf kameranya boleh diaktifkan? Oh, baik. Ya. Halo Mas. Baik, Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Baik, kita akan bahas ini Bu terkait dengan kondisi ya, situasi global begitu di mana pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sudah mulai mencermati begitu keadaan yang semakin tidak menentu atau tidak stabil. Ya. Nah, pandangan dari Bu Henry sendiri bagaimana? Ya, yang pertama Ya. bahwa global itu mengalami tekanan dan negara-negara maju menghadapi permasalahan yang berbeda-beda, itu memang fakta. Oke. Sehingga kalau kita lihat prediksi dari lembaga-lembaga internasional ya, semua konsisten pendapatnya adalah akan ada perlambatan. Jadi Halo? Sepertinya audionya di-mute Ibu. Boleh? Halo? Baik pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan terkait dengan komunikasi hari ini. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya dan tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Baik Bu Henry, kita akan lanjutkan kembali. Hari ini mohon maaf begitu ada gangguan dari komunikasi begitu antara studio dan Bu Henry. Dan mungkin bisa dijelaskan kembali pandangan Ibu terkait dengan kondisi global. Pemerintah sendiri kan sudah mulai mencermati dan sudah mulai mewaspadai begitu. Anda melihat apakah konflik geopolitik yang sebelumnya Rusia-Ukraina, sekarang Palestina dan juga Israel yang semakin meluas ini muncul kekhawatiran baru nampaknya begitu di masyarakat internasional. betul. Jadi yang pertama tadi karena pertumbuhan ekonomi tentu saja ya, dari indikator pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan global, Mas. Oke. Dari sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa perdagangan global, perdagangan dunia dengan pertumbuhan ekonomi dunia itu hampir inline. Ya, tapi sekarang ini juga ada kecenderungan bahwa ada gap antara pertumbuhan ekonomi dengan perdagangan, pertumbuhan perdagangan. Oke. Artinya perdagangan itu terjadi, tetapi dia tidak mendorong atau tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global. Nah, kenapa? Karena sekarang ini dengan adanya tadi yang disampaikan oleh Mas Pras, konflik itu tidak hanya Rusia dan Ukraina, tidak hanya juga di Israel dan Palestina, tetapi juga kita ada ketegangan-ketegangan yang cukup banyak sehingga mengganggu global supply chains. Oke. Nah, karena ada masalah tersebut, masing-masing negara mencoba untuk mencari solusi sendiri-sendiri. Misalnya kalau kita melihat di Eropa, semula negara-negara Eropa itu hanya disuplai energi itu dari Rusia, sekarang tidak lagi.
tahun pertama mereka inflasinya sampai 40%, tapi sekarang mereka mencari jalur lain untuk mengatasi kebutuhan energinya. Nah, Oke. jadi ini yang terjadi di global. Nah, bagi Indonesia sendiri, apa dampaknya? Ketidakpastian yang kalau saya bilang bukan perlambatan saja ya, tapi lebih Oke. pada ketidakpastian yang semakin meluas. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga geopolitik, tapi juga relasi sosial. Ini kan ada masalah-masalah lain. Bagi Indonesia semestinya, Mas, semestinya karena struktur ekonomi kita itu masih agak aman, ya. Jadi sampai hari ini kita masih bisa disuplai itu adalah dari ekonomi domestik. Nah, Oke. sayangnya kita tidak memanfaatkan potensi ekonomi domestik ini yang sumbangannya lebih dari 75% kue ekonomi untuk mencari penyelamatan. Karena sebenarnya kan uncertainty ini sudah kita waspadai, sudah kita yakini akan berlanjut itu sejak pandemi. Nah, jadi sampai sekarang ada ditambah lagi dengan akibat geopolitik ya, ketegangan-ketegangan di banyak belahan dunia, semestinya kita memanfaatkan domestik dan Oke. kawasan. Ya, tapi ini tidak ada perubahan kebijakan perdagangan internasional kita, industri kita gitu untuk menguatkan kekuatan kita itu dengan regional, misalnya dengan ASEAN. Apakah kemarin kita menjadi ketua dalam ASEAN ya, presidensi di ASEAN itu menawarkan sesuatu penguatan? Belum. Ya, Oke. tapi masih pada menawarkan bagaimana ada green energy dijual di ASEAN sebatas itu. Tapi supply yang penting makanan ya. Terus kemudian juga supply untuk industri itu belum ada pembicaraan. Oke. Padahal sekarang ini kondisi ASEAN dibanding dengan 20 tahun yang lalu agak berbeda. 20 tahun yang lalu kita ini saling kompetisi karena kondisinya sama. Tetapi sekarang ini di ASEAN sendiri kan sudah berbeda-beda karakteristiknya. Ada yang sudah sangat maju, ada yang mereka masih berbasis kepada sumber daya alam dan sebagainya. Mestinya ini ada strategi baru di dalam Oke. ASEAN sendiri. Nah, jadi ini menurut saya yang perlu dilakukan karena ini tidak akan membaik atau bahkan ada kemungkinan ada isu-isu baru yang akan membuat ketidakpastian ini semakin panjang. Nah, jadi Oke, kalau oke. menurut saya, karena kita kondisinya beda dengan negara-negara lain yang tidak punya ruang, seperti Hong Kong, seperti Singapura, atau negara-negara yang sangat tergantung kepada negara lain, mestinya ini kita menyegerakan apa kira-kira dampaknya, dan kemudian kita rubah dengan cepat kebijakan ekonomi, industri, dan juga pangan kita. Oke, kita bicara terkait dengan konflik geopolitik begitu yang terjadi di Ya, beberapa lokasi begitu. Nampaknya memang ya, kalau kita lihat begitu sektor energi dan pangan ini menjadi ya, komoditas krusial yang saat ini terjadi begitu ya dan diperebutkan betul. banyak orang. Lantas bagaimana dengan Ya, posisi Indonesia? Kebijakan apa yang harus ditelurkan? Mengingat sebenarnya kita energi ada, kemudian pangan pun sebenarnya betul, masih berlimpah kalau kita bicara mengenai betul, areal begitu. Tapi kan produksinya betul. ini masih menjadi kendala. Nah, ini kan tentu ya, Ya. mau tidak mau pasti akan terganggu begitu dengan kondisi supply chain yang seperti Anda sampaikan tadi di masyarakat ataupun di kawasan global begitu. Ya, itu makanya kita memang perlu ada perubahan Hmm, arah kebijakan tadi, Mas. Tadi ya, misalnya kita bicara pangan. Pangan itu banyak kita, supply pangan banyak. oke, Masalahnya preferensi dari konsumen ya, itu bukan kepada produk-produk pangan yang sekarang ini sudah kita hasilkan. baik, Nah, ini kan perlu ada perubahan kebijakan untuk pemahaman dari seluruh stakeholders agar mari kita beralih untuk memanfaatkan kekuatan kita. Nah, ini kan turunannya menjadi banyak sekali misalnya. yes, Dari mulai mengurangi tepung terigu atau gandum gitu ya, dialihkan dengan diversifikasi pangan. Terus bagaimana kebijakan fiskalnya? Bagaimana kebijakan industrinya? Ya kan, insentif apa yang diberikan agar ada marketnya dan juga ada produsennya. Kan ini harus dua-duanya yang harus diciptakan gitu. Nah, oke, ini kalau itu tidak ada, akhirnya kita menggantungkan kepada sesuatu yang semestinya itu bisa kita alihkan dengan produk-produk yang lain. Nah, ini yang perlu kita juga sampaikan bahwa pemerintah itu 2024 mereka menduduki posisinya sebagai pemimpin, itu tantangannya sudah bukan hanya
tantangan ekonomi, Iya, tetapi iya. tantangan-tantangan lain yang kalaupun kita punya uang tidak mudah kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, artinya apa? Oke. Mindset dari semuanya. Kalau misalnya kita bicara tentang pangan, kita sebutkan apa sih sekarang pangan yang kita impor, mana yang bisa kita kurangi, kita produksi, atau mana yang bisa kita lakukan dengan substitusi gitu. Nah ini kan nggak ada kebijakan yang seperti itu, Ya. yang kemudian ada turunan kebijakan secara detail. Baik, ini menarik kalau kita cermati dari sisi IMF saja yang tadi sudah disampaikan Ya. sebelumnya begitu memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global ini kan terus melemah. Sampai dengan tahun 2024 lah, bahkan tahun 2022 Betul, masih Pak. 3,5%. Tahun 2023 ini forecastnya 3%. Tahun depan bahkan turun lagi menjadi 2,9%. Nah ini kan tentu harus menjadi sinyal begitu ya yang harus Ya. diwaspadai terus oleh pemerintah. Nah, apakah kita lagi-lagi nih kalau kita bicara perlu kebijakan yang inovatif mengingat Ya. eskalasinya meningkat dengan cepat, sementara kan kalau kita Betul. bicara mengenai produksi kan jalannya juga ya masih jalan di tempat lah. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, pemerintah Amerika Serikat memperingatkan potensi dampak perang Palestina dan Israel terhadap ekonomi global. Meski demikian, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menegaskan proses perbaikan ekonomi negeri Paman Sam tetap terjaga pada kuartal ketiga tahun ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menjelaskan tensi situasi global saat ini tengah tertuju pada situasi di kawasan Timur Tengah. Dampak konflik tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan global bila semakin meluas. Dan situasi keuangan global juga masih dalam ketidakpastian akibat eskalasi perang yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat memastikan proses perbaikan ekonomi di negeri Paman Sam masih tetap terjaga dan terus menunjukkan perbaikan yang positif pada kuartal ketiga tahun ini. Untuk itu, Yellen memastikan komunitas internasional seperti APEC untuk terus mendorong upaya perdamaian di jalur Gaza, serta memastikan eskalasi konflik tidak melebar dan membuat situasi global makin tidak menentu hingga tahun 2024. And I believe there was a strongly shared view that it's important for all of us to work to do everything we can to contain the conflict between Israel and Hamas so that it doesn't become a broader regional conflict, that if it does, it could pose risks to the global outlook that all of us would be concerned about. And I think the general view is that we've not seen, the suffering that's taking place. Sebelumnya, banyak kalangan memprediksi situasi ekonomi pada tahun depan tidak lebih baik dari tahun 2023 ini. Sebab beberapa fondasi perekonomian dunia seperti masih belum pulihnya Tiongkok hingga situasi inflasi dunia yang belum stabil membuat ekonomi tahun depan diragukan akan tumbuh lebih baik dari tahun ini. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan founder Core Indonesia. Bu Henry, kita akan lanjutkan kembali. Nampaknya juga ya negeri Paman Sam ini juga mulai mencemaskan begitu ya dengan eskalasi yang semakin meningkat begitu di konflik antara Palestina Israel dan beberapa lainnya begitu terkait dengan ekonomi global yang sudah mulai menghangat. Nah, lantas bagaimana dengan tadi proyeksi juga IMF pertumbuhan ekonomi global yang juga cenderung turun begitu? Ya, ini kan sebenarnya kalau kita bicara bagaimana kita bersikap menghadapi kondisi dunia yang seperti ini. Ya. Ini kan kita ada langkah-langkah diplomasi politik dan juga untuk internasional, termasuk juga diplomasi untuk ekonomi ya. Tapi juga harus ada langkah-langkah untuk mengamankan domestik kan. Nah, jadi ini kita belum bicara bagaimana kita menyatukan. Misalnya, kita fokus kalau tadi saya di depan sudah sampaikan, ekonomi Indonesia itu masih ditopang oleh domestik, masih sangat tradisional. Oke, itu amankan dulu. Diamankan dulu ekonomi domestiknya. Dengan segala sesuatu yang bisa mengamankan pertumbuhan. Juga konsumsi masih tetap sama, pertumbuhan belanja pemerintah masih tetap sama. Kalau dari itu saja itu sudah 75%. Nah, terus kemudian bagaimana kita untuk mengantisipasi yang lain? Misalnya tentang pasti akan ada tekanan terhadap ekspor kita.
kita tahu bahwa ekspor kita sebagian besar itu adalah ekspor untuk komoditas primer. Dan tujuan ekspor kita itu sebagian besar juga hanya ke 5 negara. Nah, jadi sekarang apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga agar tidak kembali lagi terjadi defisit perdagangan? Ini kan yang harus kita antisipasi. Ya. Apa sih yang bisa kita lakukan dari mulai strategi yang kecil sampai dengan strategi yang memiliki impact yang besar gitu ya. Kita tidak pernah memikirkan investasi level menengah. Padahal orang yang mau berinvestasi ke Indonesia, tapi bukan yang sifatnya adalah giant investment, itu banyak Mas. Di pertanian, di industri, ya. Tapi ini kan kita tidak memiliki kanal ya untuk membawa mereka untuk masuk ke kita. Seolah-olah perhatian kita hanya kepada investasi-investasi besar. Kemudian untuk ekspor, kita juga semestinya bisa melakukan terobosan-terobosan. Diskusi dengan banyak duta besar kita, kekuatan diaspora, mereka sebagai market maupun sebagai pemasar, itu juga mestinya bisa dicoba. Karena walaupun orang konflik, tapi tetap kebutuhan makanan, kebutuhan yang lain-lain itu kan tetap banyak. Betul. Nah itu juga tidak pernah kita coba. Seolah-olah kita, itu kecil-kecil. Kecil-kecil kalau banyak, ya, itu akan menghidupkan juga domestik. Nah tapi kita kan semestinya memanfaatkan. Karena kenapa saya bisa mengatakan seperti ini, saya pernah diskusi dengan para dubes. Dan hampir semua itu dialognya itu masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Baik itu investasi maupun perdagangan untuk internasional. Nah ini yang harus kita buatkan kebijakan yang menarik bagi mereka karena memang sudah ada ketertarikan dan bisa menggerakkan ekonomi domestik. Jadi jangan hanya selalu bicara ini FDI tidak akan bertumbuh, tapi ini FDI yang besar. Tetapi sebenarnya investasi-investasi asing yang itu menengah, mereka yang ingin berinvestasi di sektor hiburan di Indonesia atau di sektor pariwisata ya, bukan hiburan pariwisata, itu banyak banget Mas. Karena Jepang sekarang sudah memfokuskan pada industri pariwisata, sehingga dia juga untuk ke internasionalnya, dia juga akan melakukan hal itu. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai sektor-sektor andalan, misalnya kita bicara mengenai konsumsi dalam negeri dan juga ekspor. Nah, apa yang masih bisa kita prioritaskan? Mengingat komoditi windfall ini kan sudah berlalu begitu, meskipun kita tahu pangsa pasarnya masih ada untuk batu bara, CPO. Tapi dengan kondisi yang ada juga kan banyak negara yang mengurangi juga ini konsumsi batu baranya ataupun juga CPO begitu, Bu Henry. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita untuk batu bara, sebenarnya yang mengimpor batu bara itu juga negara-negara tertentu kan. Nah, apakah kita pernah ada diplomasi ya yang lebih mendalam untuk membicarakan bahwa ekspor kita sekarang bukan batu bara, tetapi energi basis batu bara yang masih kita lakukan di sini karena kita negara berkembang yang masih memiliki mustinya ya kesempatan untuk masih bisa menggunakan energi-energi hitam atau energi bukan energi hijau untuk menghasilkan energi yang lebih bersih untuk kita jual juga kepada negara-negara yang lain atau untuk memproduksi produk turunannya dari batu bara kan juga banyak sekali yang bisa kita turunkan yang marketnya itu adalah di dalam negeri atau negara-negara berkembang yang lain. Nah jadi kebijakan-kebijakan yang jauh lebih komprehensif itu belum dilakukan, Mas. Jadi kekhawatiran itu menurut saya ya baru sampai kepada statement, tetapi belum ada betul-betul kebijakan untuk menghadapi krisisnya ini. Jadi kepedulian terhadap krisis, misalnya pangan berkali-kali Presiden sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah 60 lebih negara menutup ekspornya. Terus bagaimana dengan kita? Apakah negara yang menutup itu juga menutup ekspor produk-produk yang kita impor? Itu kan juga tidak jelas. Terus kalau iya, terus bagaimana kita? Dan itu ucapan-ucapan itu kan sebenarnya sudah sejak pandemi. Artinya sudah 3-4 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi kita mungkin segera menurunkan ada task force dari pemerintah untuk menghadapi ini. Jadikan ini sebagai momentum. Mungkin kita masih bisa tumbuh positif. Kita masih bisa lah tumbuh 4% gitu kan.
karena kekuatan domestik kita tadi. Tetapi jadikan ini momentum untuk memperbaiki struktur. Baik. Untuk mengambil peluang-peluang baru yang selama ini belum kita lihat. Gitu. Bu Henry, tapi review Anda terkait dengan beragam kebijakan, bauran-bauran kebijakan fiskal moneter yang sudah ditempuh oleh pemerintah yang membuat Indonesia masih bertahan hari ini, menurut Anda sudah tepat, on the track begitu? Ya, gini, jadi karena sebenarnya kan kita belum memanfaatkan, kenapa pertumbuhan kita hanya 5%, itu masih di bawah potensi. Jadi kalau ditanya pada saya, apa sih bauran kebijakan yang diperlukan? Tidak cukup hanya fiskal dan moneter. Tapi fiskal, moneter, dan sektorial, Mas. Jadi seolah-olah sekarang ini kan sektorial itu hanya digerakkan oleh suku bunga dan oleh perbankan, gitu. Lewat kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya. Kan tidak begitu, karena kita sebenarnya ada masalah-masalah di sektorial dan ada peluang-peluang di sektorial yang itu harus diikutkan di dalam pembicaraan 3 kebijakan tadi. Nah, jadi kalau menurut saya bagi Indonesia ini nggak cukup. Karena negara-negara lain itu tidak hanya fiskal dan moneter. Sekarang mungkin iya untuk negara-negara yang sudah stable. Negara maju yang sudah stable. Tapi untuk negara seperti Indonesia sangat tidak cukup. Harus fiskal, moneter, dan sektorial. Sehingga kita tahu prioritas dari sektor yang akan kita gerakkan apa, kebijakan moneternya apa untuk sektor tersebut, dan kebijakan fiskal untuk memberikan insentif itu apa untuk mendorong sektor tersebut. Nah, jadi ini kan seolah-olah ditetapkan sektor prioritas, tapi kemudian tidak ada dukungan dari kebijakan fiskal dan moneternya. Seolah-olah kalau suku bunganya rendah pasti akan berjalan. Gitu. Padahal itu tidak demikian. Yes, itu dia. Berarti bauran kebijakannya harus lebih luas lagi selain fiskal, moneter, dan juga sektorial yang begitu. Dan semoga ini bisa menjadi buffer juga nih kita dalam menghadapi tahun depan yang proyeksinya juga masih cenderung turun nih untuk ekonomi global, negara-negara maju, meskipun negara berkembang sih masih dikatakan cukup stabil begitu ya. Bu Henry, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Baik Bu, Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.